Legenda Joko Kendil, kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat wisata bernama Simpang Lima. Kendil merupakan alat penanak nasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Kamu siapa, nak? Mbak, saya lapar, bolehkah saya meminta makan? Lalu si mbok tua yang merasa kasihan memberinya makanan. Meskipun hanya memiliki makanan yang seadanya. Nak, siapa namamu dan dari mana asalmu? Tahu siapa namaku? Orang-orang memanggilku Joko Kendil, mungkin karena tubuhku menyerupai kendil. Berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih ya Mbok atas makanannya. Aku pamit dulu, mau melanjutkan perjalanan. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini bersama Simbok. Lagi pula, Simbok tidak punya anak. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbok. Setiap hari Joko Kendil dan Simbok angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simboknya. Waktu pun berlalu, Joko Kendil menyampaikan sesuatu keinginannya kepada Simbok. Mbok, sekarang aku sudah dewasa, aku ingin menikah. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar Simbok lamarkan. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja. Tolong lamarkan dengan salah satunya. Apa kamu tidak punya calon lain? Putri Raja hanya ingin menikah dengan pangeran. Tidak Mbok, aku hanya ingin menikah dengan putri raja. Simbok pun terpaksa mengikuti kemauan Joko Kendil. Lalu keesokan harinya mereka menuju istana untuk menemui sang raja. Walaupun aku raja, tetapi aku tidak bisa memaksakan kehendak aku. Biarkanlah putri-putriku saja yang memilihnya. Raja memiliki 3 orang putri. Lalu raja memanggil putri-putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbok dan Joko Kendil. Tunggu sebentar, aku akan memanggilkan putri-putriku. Putri-putriku, marilah. Putri raja yang pertama bernama Putri Kantil, putri yang kedua bernama Putri Mawar, dan putri ketiga bernama Putri Melati. Putri-putriku, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sedih punya suami miskin dan bentukannya tidak jelas seperti itu. Aku hanya ingin menikah dengan pangeran tampan dan kaya raya. Nah, benar itu. Ya. Jelek, miskin pula. Siapa yang mau sama dia? Raja. Aku bersedia menerima lamaran Joko Kendil, anak. Tolong restui kami. Dan semuanya terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, raja mengizinkan Putri Melati untuk menikah dengan Joko Kendil. Karena sebagai seorang raja tentunya tidak elok jika mengingkari perkataannya sendiri. Selamat ya. Selamat. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbok memutuskan untuk tetap tinggal di desanya. Meskipun Putri Melati dan Joko Kendil sudah berkali-kali mengajaknya untuk mau tinggal di istana. Suatu hari di istana mengadakan perlombaan berkuda. Saat sedang sibuk berlomba, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan kedatangan pangeran tampan dan jago dalam memanah. Lihatlah, aku baru pertama kali melihat pangeran itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Ya benar, aku juga baru sekali melihatnya. Dia tampan dan gagah sekali, tidak seperti pangeran lain. Tidak seperti Joko Kendil. Dia jelek, buruk rupa, miskin pula. Loh, suamiku di mana? Kok tidak ada di kamar? Katanya lagi sakit. Lah, ini kerja apa? Kok bisa di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya dan tidak menemukan suaminya, melampiaskan amarahnya dengan membanting kendil yang ada di dekatnya. Hei, kamu siapa? Kamu seenaknya sendiri masuk ke sini. Cepat pergi, atau aku panggilkan prajurit. Wahai Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu.
Lalu Joko Kendil menjelaskan mengapa ia bisa menjadi buruk rupa seperti itu. Setelah berubah menjadi pangeran tampan, Joko Kendil menemui Simbok. Simbok sangat terkejut, namun Simbok tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Lalu Putri Melati dan Joko Kendil kembali ke istana dan hidup dengan bahagia.